Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah hebat dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya di channel Amelia Madonna. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Cara mudah mengisi dokumen tindak lanjut sesuai dengan 8 fokus perilaku. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian dokumen tindak lanjut oleh kepala sekolah di PMM. Langkah selanjutnya yang harus Bapak Ibu guru lakukan adalah menunggu dokumen tindak lanjut Bapak Ibu dinilai oleh kepala sekolah. Setelah dinilai oleh kepala sekolah, baru Bapak Ibu bisa melanjutkan ke bagian 2 dan mengisi dokumen refleksi tindak lanjut ini. Adapun cara menilai dokumen tindak lanjut guru ini, silakan Bapak Ibu masuk ke akun PMM kepala sekolah, kemudian klik kepala sekolah dan pilih sebagai pejabat penilai kinerja. Pilih menu lakukan penilaian, kemudian klik cek penilaian dan silakan Bapak Ibu cek daftar nama guru yang akan Bapak Ibu nilai. Kemudian di sini tertulis nilai tindak lanjut. Di sebelah kanan terdapat kotak berwarna biru. Silakan Bapak Ibu klik. Ada 3 pilihan yang akan dinilai, yaitu praktik kinerja, perilaku kerja, dan kelengkapan dokumen. Bapak Ibu kepala sekolah pilih praktik kinerja, kemudian klik nilai. Kotak berwarna biru ini adalah pembinaan kinerja nilai dokumen tindak lanjut, di mana Bapak Ibu kepala sekolah dan guru berdiskusi untuk melakukan penilaian berdasarkan pengisian guru. Penilaian ini ada 3 kategori ya Bapak Ibu, di mana yang pertama sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Contohnya seperti adanya gangguan jaringan internet, sarana dan prasarana, anggaran sekolah, dan kendala eksternal lainnya. Pilihan kedua yaitu sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri, yaitu guru Bapak Ibu menjelaskan penyebab tantangan atau refleksi dari dalam dirinya, bukan faktor eksternal. Dan pilihan yang ketiga adalah sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Guru Bapak Ibu menjelaskan tantangan berasal dari kemampuan dan keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Dan akibatnya terdapat dampak yang dirasakan melalui data, bukti lapangan, dan lainnya. Nah, kira-kira guru Bapak Ibu berada pada tipe yang mana? Apakah sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri, dan sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya? Silakan Bapak Ibu kepala sekolah baca refleksi tindak lanjut yang dibuat oleh guru, agar Bapak Ibu mudah menentukan bagaimana kesadaran guru selama refleksi. Mari kita baca refleksi salah satu guru yang akan dinilai ya Bapak Ibu. Yang pertama, beberapa anggota kelompok masih belum memiliki peran dalam kelompoknya. Hal ini terlihat dari beberapa murid belum optimal menjalankan perannya dalam kelompok. Yang kedua, dari hasil observasi tersebut, saya akan meningkatkan kinerja saya dalam hal efektivitas pembagian peran murid dalam kelompok. Dan hal ini disebabkan karena peran yang saya berikan belum sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga, kedepannya saya akan membuat dan melaksanakan kesepakatan kelas terkait peran murid dalam kelompoknya, dengan tujuan murid dapat menjalankan peran sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki masing-masing. Dari hasil refleksi yang dijelaskan guru Bapak Ibu, maka nilainya ada di nomor 3, yaitu sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Ini bukan dari faktor eksternal ya Bapak Ibu, tapi dia sadar akan hambatan pembelajarannya, dan penyebabnya itu berasal dari dirinya sendiri dan ada dampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Bedanya dengan penilaian nomor 2, kalau nomor 3 dampaknya nyata pada proses pembelajaran, sedangkan nilai nomor 2 tidak begitu terlihat dampaknya pada proses pembelajaran di kelas. Ia hanya mengarahkan pada kekurangannya sendiri. Itulah cara memberi poin penilaian nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, catatan ini menjelaskan alasan Bapak Ibu memilih nilai yang ingin diberikan kepada guru. Mengapa Bapak Ibu pilih sadar akan hambatan pembelajarannya dan penyebabnya itu berasal dari dirinya sendiri dan ada dampak? Ini alasan yang guru tersebut menyadari murid belum optimal menjalankan perannya dalam kelompok. Hal ini terlihat dari beberapa anggota kelompok masih belum memiliki peran dalam kelompoknya.
Jadi, pada bagian penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut boleh dirangkum dari refleksi ini ya Bapak Ibu. Kita coba isi ya. Beberapa anggota kelompok masih belum memiliki peran dalam kelompoknya. Hal ini terlihat dari murid belum optimal menjalankan perannya dalam kelompok. Dari hasil observasi, guru akan meningkatkan kinerjanya dalam hal efektivitas pembagian peran murid dalam kelompok, dan hal ini disebabkan karena peran yang diberikan guru belum sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian, ke depannya, guru akan membuat dan melaksanakan kesepakatan kelas terkait peran murid dalam kelompoknya dengan tujuan murid dapat menjalankan peran sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki masing-masing. Nah, apabila Bapak Ibu Kepala Sekolah selesai menilai dan mencatat bagian ini dan rasanya tidak ada yang perlu direvisi lagi, maka klik kumpulkan pada bagian kanan bawah. Tetapi, apabila Bapak Ibu Kepala Sekolah masih ragu dan ingin memperbaiki, maka klik simpan draft ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu Kepala Sekolah mengumpulkan penilaian dokumen tindak lanjut, maka progres pencapaian di akun guru sudah mencapai 75%, dan guru yang sudah mencapai 75% dapat melanjutkan ke isi dokumen refleksi tindak lanjut. Untuk pengisian dokumen refleksi tindak lanjut, Bapak Ibu nantikan ya di video saya berikutnya. Nah, itu saja ya Bapak Ibu informasi kita pada hari ini. Untuk tahapan berikutnya, insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.